Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, hari ini saya mau membuat bakso daging sapi. Sudah seringkali sahabatku merequest untuk membuat bakso daging sapi. Jujur, saya tidak terlalu sering membuat bakso daging sapi. Sudah beberapa kali saya mencoba, tapi hasilnya tidak kenyal, tidak bagus. Akhirnya saya tidak menguploadnya, karena saya tidak mau sekedar mengupload nanti sahabatku tidak bisa menduplikasinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bakso daging sapi supaya tidak gagal. Nanti akan saya ceritakan sembari saya membuatnya. Saya juga sudah punya video yang hasilnya kurang bagus. Nanti akan saya upload supaya sahabatku bisa belajar dari video yang sukses dan video saya yang gagal. Oke, sekarang kita mau lihat apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Untuk membuat bakso, di sini ada daging kurang lebih 500 gram. Lalu ada tepung tapioka 150 gram. Ada air 300 ml. Ini air es ya sahabatku. Ini masih beku nih. Ini ada esnya nih. Lalu garam 1 sendok makan, MSG 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, masako 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, bawang goreng 4 sendok makan, bawang putih 5 siung, ini tidak terlalu besar bawang putihnya, putih telur 2 butir, kita ambil putihnya saja ya. Lalu ini ada STPP, ini adalah pengenyal bakso sebanyak 1 sendok makan. Apa itu STPP? Nanti saya akan jelaskan. Untuk membuat bakso daging sapi yang sukses, ada beberapa hal penting yang harus dicatat. Pertama, Anda harus menguleng daging dengan air garam sampai benar-benar kalis, baru Anda memasukkan tepungnya. Jadi bahan-bahannya itu belakangan, setelah daging itu benar-benar kita aduk dengan air garam. Kalau kita bikin bakso di rumah kan hanya ada 2 cara. Pertama, mungkin Anda pakai tangan seperti saya. Kedua, menggunakan food processor atau chopper. Nah, kalau misalnya Anda membuatnya dalam jumlah banyak, saya lebih menyarankan untuk menggilingnya ke penggilingan bakso di pasar. Itu akan lebih praktis ya. Tapi kan kita nonton di YouTube kan kita ingin belajar supaya bisa membuatnya di rumah. Nah, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh Anda abaikan, yaitu proses pencampuran bahan, proses mengulemnya, sampai proses merebusnya. Jadi kalau kita rebus bakso itu juga tidak boleh dengan api besar, tidak boleh dengan air yang terlalu mendidih. Jadi ketika baksonya sudah jadi, kita biarkan air yang sudah hampir mendidih, lalu kita kecilkan api, kita pencet bakso, taruh di situ. Apinya nggak boleh terlalu besar. Kalau apinya besar nanti baksonya kayak kornet gitu, ya. Bawang putihnya saya haluskan pakai parutan kecil. Saya punya parutan mini banget sahabatku. Tuh. Jadi ini tidak bahaya untuk tangan. Tapi untuk parut bawang putih ini oke banget nih sahabatku. Tuh. Keren ya. Jadi ini marutnya tuh agak diputar sahabatku. Ini kalau di Jepang nih untuk parut wasabi nih. Jadi kalau untuk buat bakso kita butuh bawang putih yang lebih halus sahabatku.
Beres. Daging sapinya kita taruh di sini. Jadi bagi Anda yang tidak punya food processor, nggak usah khawatir ya, pakai tangan aja bisa kok. Ini putih telurnya. Garamnya kita larutkan dengan air es. Nah, ini yang terpenting prosesnya sahabatku. Ini air es nih sahabatku. Nah, kita larutkan aja garam ini. Ini campur sini semuanya deh. Oke, garamnya sudah tercampur dengan baik. Lalu ini STPP-nya saya campur dengan sagu. Ini saya aduk dulu. Oh ya, ini tepung tapioka ya sahabatku, bukannya sagu ya. Salah sebut. Oke, kita memulainya. Pertama kita taruh aja nih putih telur. Kita campur dengan daging sapi. Prosesnya hampir sama seperti membuat bakso ikan sahabatku. Cuman daging sapi ini butuh lebih lama mengulennya. Kita masukkan air garamnya. Ini sangat dingin loh sahabatku.
Airnya habis ya sahabatku. Baru kita masukkan MSG, gula pasir, lada bubuk, bawang putih, bawang goreng, masako. Selesai sahabatku. Sahabatku, ini air sudah hampir mendidih dan apinya sudah saya matikan sahabatku. Sekarang saya akan memencet baksonya. Jadi nanti sekiranya kalau udah agak banyak baksonya, kita nyalakan apinya kembali. Kita nyalakan kembali apinya sahabatku.
Sahabatku, ini ada 2 piring bakso. Ayo tebak mana yang lebih bagus. Jadi satu hari ini saya 2 kali membuat bakso. Dan sebelum-sebelumnya saya juga sudah beberapa kali belajar membuat bakso daging sapi, sahabatku. Jadi jujur selama ini saya tidak pernah membuat bakso daging sapi. Sebelumnya saya beli yang sudah jadi. Tapi karena banyak banget request, akhirnya saya belajar. Banyak resep yang dari YouTube pun saya ikuti, sahabatku. Tapi hampir semua yang ada di YouTube itu saya tidak berhasil membuat bakso yang garing. Nah, jadi ketika belum berhasil ya saya tidak menguploadnya. Jadi saya sudah beberapa kali membuat video bakso, tapi saya tidak upload. Karena saya tidak mau nanti sahabatku mencoba dan gagal. Nah, hari ini saya berhasil membuat bakso yang menurut saya ini sukses. Tuh, lihat ya teksturnya. Jadi kalau bakso yang sukses dan yang tidak, itu dari teksturnya tuh ketahuan, sahabatku. Jadi kalau ini dia tidak licin. Jadi dia bopeng. Dan kalau digigit ya dia tidak ada kenyalnya sama sekali. Kalau bakso yang bagus, dia licin sekali dan dia halus, sahabatku. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi apa yang membuat bakso menjadi gagal dan apa yang membuat bakso menjadi sukses? Pertama, kalau kita gagal itu tadi tuh saya yang ini ya, yang gagal dulu ya, cerita yang gagal dulu. Jadi saya tuh menaruh putih telurnya setelah saya taruh air garam. Setelah saya taruh ini dan semua bumbu-bumbunya saya hajar, taruh aja di depan gitu ya. Jadi semuanya saya taruh di food processor, saya lindas aja di food processor. Jujur itu saya hasil nonton dari video yang kebanyakan di YouTube, sahabatku. Jadi saya pikir kayaknya jadi deh, bagus ya. Saya ikuti deh tuh caranya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau saya mau asal upload aja dan pura-pura ini berhasil, mungkin sahabatku percaya. Tapi alangkah kasihannya saya nanti kan jadi nggak baik ya. Jadi bohongin orang demi dapat like, demi dapat subscriber. Saya tidak mau lakukan itu. Nah, jadi saya beberapa kali beli bahan. Saya ya jadi bakso yang benyek, nggak jadi saya upload, nggak apa-apa. Jadi berulang kali sampai saya anggap sudah lumayan bagus, baru saya upload. Dan terus terang sahabatku, ini pun belum yang segaring seperti bakso Afung, yang bakso gepeng itu ya. Tapi sudah mendekati bakso bakmi GM, sahabatku. Jadi lumayan kalau menurut saya ini sudah kalau bakso abang-abang yang suka dorong-dorong mah ini lebih bagus, lebih kenyal, sahabatku. Jadi saya lebih confident untuk mengupload karena saya tidak membohongi penonton, saya tidak membohongi subscriber. Jadi semoga video ini bisa membuat Anda belajar untuk membuat bakso. Kalau gagal coba lagi, jangan menyerah ya. Jadi yang sukses, hampir lupa ya. Bakso sukses itu pertama dagingnya tuh harus dingin. Jadi tadi setelah saya beli dagingnya, saya taruh di kulkas dulu. Saya bikin dia agak beku dulu ya, agak sudah dingin banget. Dan air esnya itu air es yang hampir beku. Jadi ketika saya ngulen itu tangan tuh dingin sampai sakit ya, sahabatku. Tuh tangan tuh bener-bener dingin banget. Karena saya udah kapok beberapa kali bikin pakai food processor, jadinya kayak gini gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir saya biasa bikin bakso ikan kan bagus pakai tangan. Ya udah saya pakai tangan lagi aja. Nah, tipsnya hampir sama seperti bikin bakso ikan, sahabatku. Jadi air garamnya itu diaduk aja di air es itu, lalu kita ucek aja di situ yang lama gitu ya. Sampai dia bener-bener kenyal banget tuh. Baru kita taruhin bumbu-bumbu, baru kita taruhin tepung tapioka yang sudah saya shake dengan tepung pengenyalnya. Oh ya, satu hal, ternyata tepung pengenyal itu bukan tepung dewa. Jadi walaupun kita taruh tepung pengenyal tuh udah 2 sendok, kalau
langkah awalnya keliru, itu tidak membuat bakso menjadi kenyal. Saya sudah berulang kali mencobanya. Ya, jadi saya sempat mengintip si tukang giling bakso di pasar itu, dia tepungnya itu diaduk sama tapioka. Jadi saya ingat gitu ya. Jadi akhirnya saya aduk aja tuh si tepung pengenyal tuh si STPP ya. Saya beli online STPP. Saya aduk aja di tapioka, saya shake sebentar, baru saya. Jadi di langkah terakhir baru ditaruh itu STPP sama tapioka berbarengan gitu ya. Jadi langkah awal tuh yang penting air garam sama air es tuh hajar aja sampai dia kenyal, sampai tangan tuh capek banget, sampai ngos-ngosan saya tadi sahabatku. Tapi begitu baksonya jadi seperti ini, wah saya happy, capeknya hilang sahabatku ya. Jadi sekali lagi sahabatku, ini pun belum yang sukses besar, belum menjadi bakso yang super kenyal. Saya nggak tahu ya, bakso yang kenyal banget itu berarti mungkin tepung pengenyalnya luar biasa banyak. Jujur, saya takut loh taruh begituan terlalu banyak ya. Saya nggak terlalu nggak terlalu berani untuk naruh terlalu banyak. Takut ya, karena ini kan akan dimakan sama keluarga saya sahabatku. Jadi kalau terlalu kenyal, walaupun enak banget, tapi nanti kita pada sakit kan juga lebih baik nggak terlalu kenyal tapi masih sehat gitu ya. Nah jadi sahabatku, kembali lagi masalah kenyalnya bakso, masalah enaknya bakso ya, kalau kita misalnya nggak terlalu suka yang kenyal-kenyal banget ya, yang segini, atau nggak mau pakai pengenyal, itu kembali lagi ke selera. Tapi saya sudah berulang kali mencobanya, gagal, dan sampai hari ini yang lumayan bagus baru saya upload. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Semoga sahabatku juga lebih bersabar untuk belajar sesuatu. Jangan cepat menyerah. Saya cukup gembira karena menurut saya bakso ini cukup bagus, cukup cakep gitu ya. Nah kalau yang ini, andai kata saya upload ya, saya tuh nggak mau bohongin orang gitu loh sahabatku. Ini keras ini sahabatku ya, keras. Tapi ini menurut saya lumayan oke. Nah ini dia tuh, dia kenyalnya bagus sahabatku. Tuh ya, ini sudah saya belah tadi tuh. Dia balik kalau dipencet tuh, tuh ya, dia balik ke posisi semulanya. Itu bedanya sahabatku. Dan ketika saya lempar kayak bekel, yang ini mantulnya lebih tinggi gitu ya. Yang ini nggak mantul gitu loh. Ya, mantul sedikit gitu ya. Sahabatku, saya banyak banget ngomong ya kali ini ya, saking saya senangnya baksonya jadi gitu ya. Selamat mencoba, semoga resep ini berguna buat sahabatku. Jangan lupa kasih like, yang belum subscribe, karena video saya itu tidak hanya sekedar menampilkan hasil masakan yang bagus, tapi saya akan bercerita bagaimana cara proses untuk menjadikan sebuah makanan tuh saya sudah mencobanya gitu loh sahabatku. Jadi Anda tidak perlu gagal lebih banyak, karena saya sudah berulang-ulang. Kalau gagal tuh saya sebetulnya saya sudah berulang-ulang gagal gitu ya. Jadi kalau sahabatku mencobanya, semoga tidak sebanyak saya gagalnya. Oke? Nah, jangan lupa komen, share video ini. Mohon dukungannya untuk share video ini, minimal 1 orang ke 2 sahabat aja ya, supaya kita cepat mencapai 100.000 subscriber. Kalau sudah 100.000 subscriber, saya mau bikin giveaway, dan kita akan siapa sih yang mau ngumpul nanti ya, nanti komen-komen. Saya mungkin akan bikin acara, ada gathering untuk sahabatku yang beruntung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.